Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Darmawan dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis materi tentang agresi militer Belanda ke-1. Di sini saya memberikan kuesioner kepada teman-teman saya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, yang pertama adalah apakah Anda tahu jika Belanda ingin menjajah Indonesia lagi setelah Indonesia merdeka? 70% orang menjawab ya dan 30% orang menjawab tidak. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dan ingin menempati kekuasaan kembali. Dan saat itu juga Jepang sedang mengalami kekalahan. Karena pada dasarnya Belanda tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya, apakah Anda tahu agresi militer Belanda saat itu direncanakan oleh Van Mook? Di sini kita lihat 40% orang menjawab ya dan 60% orang menjawab tidak. Nah, agresi militer Belanda 1 direncanakan oleh Van Mook. Dia adalah pejabat tertinggi kolonial Belanda yang berperan penting dalam usaha Belanda mendapatkan kembali daerah jajahannya, seperti Indonesia. Selanjutnya, apakah Anda tahu jika Belanda melakukan agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli 1947? 40% orang menjawab ya dan 60% orang menjawab tidak. Agresi militer pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dikarenakan Belanda menganggap Indonesia telah melanggar perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, apakah Anda tahu Belanda ingin menguasai Indonesia lagi untuk mengambil sumber daya alam di Pulau Sumatera dan Jawa? 80% orang menjawab ya dan 20% orang menjawab tidak. Nah, Belanda ingin menjajah lagi Indonesia dan menempati Pulau Sumatera dan Jawa dikarenakan daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti emas. Selanjutnya, apakah Anda tahu pemerintah Indonesia menolak menarik tentara Indonesia sejauh 10 km dari garis demarkasi? 90% orang menjawab tidak dan 10% orang menjawab ya. Nah, pemerintah menolak dikarenakan tujuan utama Belanda merupakan merebut daerah-daerah perkebunan yang memiliki sumber kekuatan dunia. Nah, di sini saya akan langsung menganalisis 3 persoalan. Yang pertama adalah apakah Anda tahu pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat? 60% orang menjawab tidak, 40% orang menjawab ya. Apakah Anda tahu pasukan Belanda di Surabaya digerakkan untuk menguasai Madura dan Jawa? 70% tidak dan 30% menjawab ya. Ketiga, apakah Anda tahu pasukan Belanda di Semarang digerakkan untuk menguasai Jawa Tengah? 60% orang menjawab tidak dan 40% orang menjawab ya. Nah, di sini dikarenakan kota-kota tersebut adalah kota-kota besar yang memiliki persediaan yang melimpah. Selanjutnya, apakah Anda tahu prioritas agresi militer di Pulau Jawa adalah untuk menguasai kawasan pelabuhan pesisir utara, perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula? 60% orang menjawab tidak dan 40% orang menjawab ya. Nah, ini dikarenakan dulu saat zaman VOC ingin mengendalikan harga-harga gula. Selanjutnya, apakah Anda tahu Belanda mampu menguasai perkebunan di sekitar Medan serta tambang minyak dan batu bara di sekitar Palembang? Nah, Belanda menguasai perkebunan dan tambang-tambang dikarenakan batu bara dan minyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan perang. Apakah Anda tahu agresi militer Belanda 1 memperoleh kecaman dari dunia internasional termasuk PBB? 70% menjawab ya, 30% menjawab tidak. Nah, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Apakah Anda setuju dengan India dan Australia mengajukan permasalahan agresi militer Belanda 1 untuk dibahas pada agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 30 Juli 1907? 70% orang menjawab ya dan 30% menjawab tidak. Australia dan India adalah negara pertama yang memberikan dukungan dan mengakui kemerdekaan Indonesia dan memiliki hubungan internasional yang baik dengan Indonesia. Apakah Anda tahu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi himbauan kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan pertempuran fisik dan mengadakan gencatan senjata? 70% orang menjawab tidak dan 30% orang menjawab ya. PBB mengeluarkan resolusi tersebut untuk menghentikan pertempuran antara Belanda dan Indonesia agar pertempuran tersebut tidak berkelanjutan.
Selanjutnya, apakah Anda tahu agresi militer pertama berakhir pada tanggal 4 Agustus 1947? 80% orang menjawab tidak dan 20% orang menjawab ya. Indonesia dan Belanda kompak melakukan gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947. Yang terakhir, apakah Anda tahu meskipun agresi militer Belanda pertama telah berakhir, namun di lapangan masih sering terjadi tembak-menembak? 60% orang menjawab tidak dan 40% orang menjawab ya. Walaupun telah mengadakan gencatan senjata dengan Republik Indonesia, Belanda tetap saja melakukan pelanggaran. Belanda terus saja mengadakan serangan dan memperluas wilayah kependudukannya. Bahkan, Belanda pun menuntut garis batas wilayah kekuasaannya setelah adanya perintah gencatan senjata dari PBB. Pihak Republik Indonesia tentu saja menolak perluasan wilayah tersebut. Karena gencatan senjata telah diumumkan, akibatnya bentrokan senjata sering terjadi antara pihak Republik dan pihak Belanda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.